يا رب العالمين. الحديث الثالث عشر من علامات كمال الإيمان حبك الخير للمسلمين. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia dan juga insyaallah mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya kelak sebagaimana kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Allah kumpulkan kita semuanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membahas hadis yang ke-13 yang mana diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa berkhidmah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membantu urusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa melayani Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut Abi Hamzah yang memberikan kunyah. Pokoknya kalau nama ada Abi, Abu, itu namanya kunyah. Abu Bakrin itu namanya kunyah. Terus Abul Qasim itu juga kunyah. Jadi beliau memberikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada Anas bin Malik, yaitu dengan Abi Hamzah. Kenapa? Karena li'annahu kana yajtani baqlatan yuqalu lahu Hamzah. Karena kegiatan beliau itu sering memetik daripada sayuran yang disebut Hamzah. Kenapa disebut Hamzah? Karena likauniha kanat hamizatan ay fiha humudatan. Ya kan? Karena ay fiha humudah, karena tumbuhan tersebut itu agak masam. Ya kan? Tumbuhan tersebut agak masam ataupun sayuran tersebut agak masam. Yang mana disebutkan juga ar-rijlah, yaitu tumbuhan. Wa ummuhu Ummu Sulaimin. Ibunya itu namanya Ummu Sulaim. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Tazawwajaha Abu Talhata, yang mana setelah kewafatan. Jadi tazawwajaha Abu Talhata ba'da mauti Malikin, setelah kewafatan daripada Malik, ayah daripada Anas bin Malik, ibunya itu diperistri oleh Abu Talhah. Disebutkan bahwasannya tatkala Abu Talhah tersebut melamar Ummu Sulaim, saat itu dia ini belum masuk Islam. Saat itu dia belum masuk Islam. Ya kan? Lalu apa jawaban daripada Ummu Sulaim? Amma inni fika la raghibah.
Adapun saya terhadap dirimu, aku ini cinta, aku suka. Sungguh aku cinta, sungguh aku suka. Wa ma mithluka turad. Orang yang seperti kamu tidak mungkin tertolak. Ya, tidak mungkin tertolak. Lakinnaka rajulun kafirun, akan tetapi engkau ini adalah seorang laki-laki yang kafir. Wa ana muslimatun, dan saya ini wa ana imra'atun muslimatun, sedangkan saya seorang perempuan yang muslimah. Fa in tuslim, jika engkau masuk Islam, fadzalika mahri, maka itu sebagai maharku. La as'aluka ghairah, aku enggak minta sama sekali yang lainnya. Ini perempuan yang sangat cerdas. Jangan gara-gara cinta agama dikorbankan. Banyak gak kira-kira? Akhirnya dibela-belain nikah beda agama. Ingat, nikah beda agama ini, itu kalau perempuannya adalah seorang muslimah, perempuannya adalah seorang muslimah, sedangkan laki-lakinya orang kafir, mau dari manapun kafirnya, maka mutlak hukumnya haram. Maka hukumnya apa? Haram. Ya enggak? Maka hukumnya haram. Terus kalau dia ini laki-lakinya muslim, laki-lakinya muslim, perempuannya kafirah, perempuannya seorang kafir, dilihat dulu. Kalau orang-orang yang bukan ahlul kitab, bukan kitabiyah, perempuan yang bukan kitabiyah, mutlak haram. Mutlak apa? Haram. Terus perempuan yang kitabiyah itu siapa? Perempuan yang kitabiyah itu siapa? Yahudi, Nasrani. Ya, perempuan Yahudiyah atau Nasraniyah. Maka kalau selain ini, itu hukumnya mutlak haram. Adanya, tidak adanya beda pendapat. Ya kan? Terus gimana saat kalau perempuannya Nasraniyah atau Yahudiyah? Di sini ada perbedaan pendapat. Ya kan? Jumhur ulama, dan bahkan diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Bolehnya bagaimana? Dengan syarat. Dengan syarat. Jangan dengan syaratnya bagaimana? Kalau dia perempuan Israiliyah, keturunan Bani Israel, maka salah satu syaratnya harus tidak diketahui datuk-datuknya ini masuk ke agama yang saat itu agamanya dihapus. Kalau orang Bani Israel ternyata ditelusuri ke sana, masuk Nasraninya itu di zamannya Rasulullah, maka haram mutlak. Hukumnya apa? Haram. Sembelihannya pun haram. Kalau seandainya dia Yahudiyah, ternyata dia Bani Israel, tidak diketahui masuknya datuknya itu masuk agama Yahudi di saat agama tersebut sudah dihapus, syariat tersebut sudah dihapus. Yaitu kapan? Kalau seandainya ternyata datuknya masuk Yahudi di zamannya Nabi Isa, maka tidak sah. Maka ulama mengatakan di dalam kitab As-Sirajul Wahaj, di zaman kita nikah seperti itu muta'adzirun wa muta'assirun, susah, sulit. Kalau ngikut pendapatnya Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ada di dalam kitab Rawa'iul Bayan
tafsir ayatul ahkam itu mutlak haram kalau ngikut beliau. Ya kan, ngikut beliau haram. Maknanya seperti itu. Kalau zaman sekarang susah. Terus kalau bukan Bani Israel bagaimana Ustaz? Kalau bukan Bani Israel mungkin orang Indonesia. Pokoknya orang Indonesia, orang mana, Batak, orang Jawa, ternyata dia agamanya Nasrani. Pertama kali keluarganya yang masuk ke agama Nasrani kapan? Harus ditelusuri. Oh, masuk Nasraninya di zaman Nabi Isa, baru bisa. Kalau masuk Yahudi gimana kalau orang Yahudi? Oh, ditelusuri. Datuk yang pertama masuk agama Yahudi itu zaman Nabi Allah Musa, baru bisa. Terus kalau mau nikah bagaimana Ustaz? Harus ada bukti, nasabnya jelas, terus tidak ada yang keluar daripada, ya enggak? Jadi begini, jangan asal ngasih hukum-hukum boleh aja, tapi enggak disebutkan syaratnya. Ini gara-gara ngikutin YouTube, ya kan? Oh, ada yang bolehin nih. Kalau nyampein yang jelas, jangan setengah. Ikuti siapa? Ikuti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim demen sama laki-laki namanya Abu Talha. Abu Talha pun senang, demen, cinta dengan siapa? Ummu Sulaim. Ya kan? Cinta. Tapi kata Ummu Sulaim apa? Laki-laki kayak seperti ente nggak bakalan tertolak deh. Ya kan? Idaman wanita. Akan tetapi engkau ini adalah orang kafir, aku muslimah. Jadi beliau nggak mau. Kalau ente masuk Islam, itu aku jadikan mahar. Aku nggak minta apa-apa. Ini baru keren, ya gak? Ini baru Masya Allah. Jangan dijual agama dengan hanya atas nama cinta, ya gak? Ini kan zaman sekarang Masya Allah, dikit-dikit pindah, ya gak? Itu tandanya apa? Akidahnya nggak kuat. Faham Tom? Jadi kalau ada orang yang ngomong boleh doang, nggak tahu, atau tidak menjelaskan daripada syarat-syaratnya, ini sesat, menyesatkan. Faham Tom? Terus selanjutnya, walamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi nyampe ke Madinah, dhahabat ilaihi wa ma'aha waladuha Anasun, lalu beliau segera pergi ke Nabi Muhammad, ini Ummu Sulaim, bawa anaknya yang namanya Anas bin Malik. Faqalat lahu ya Rasulullah, lalu dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khudh hadza gulaman, ambil ini anak, yakhdumuka, untuk jadi pelayanmu. Ini seorang yang Masya Allah wanita cerdas, cerdas, merasa tidak bisa mendidik, ya kan? Terus apa? Ada manusia yang termulia, yang sangat mulia, yang dicintai oleh Allah. Semua makhluk derajatnya kalah, ya kan, dengan Nabi Muhammad. Buru-buru anaknya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir zaman, udah tahu nggak bisa didik, anaknya nggak dipesantrenin. Ya enggak? Yang ditakutkan kalau anaknya miskin, tapi nggak pernah takut kalau anaknya miskin akidah. Apalagi zaman sekarang Masya Allah serem, mengerikan, ya enggak? Di mana-mana orang fatwa sembarangan. Jadi dikasihkan kepada Nabi supaya menjadi pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang cerdas adalah orang tua yang
menyerahkan anaknya pada ulama, pada mereka orang-orang yang bisa mendidik daripada ilmu agama di pesantren-pesantren. Itulah orang tua yang cerdas. Berarti apa? Orang tua tersebut lebih memikirkan masa depan yang lebih jauh ketimbang hanya masa depan dunia. Memikirkan masa depan di dalam akhiratnya. Kalau zaman sekarang kan banyak orang tua takut anaknya kelaparan, tapi nggak pernah takut anaknya murtad. Nggak pernah takut anaknya nggak kenal baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menerimanya. Saat itu Sayyidina Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Ada yang mengatakan di bawah 10 tahun. Ini orang tua sekarang, ya Allah, kasihan masih kecil kok dipesantrenin. Banyak gak begitu? Ya Allah, kasihan anak pesantren makannya pas-pasan pada kurus-kurus. Padahal ini anak yang akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Silahkan sekarang ini anak kita nangis karena jauh dari kita, nangis karena di saat orang-orang yang seumuran mereka pada main, ya kan, pada main-mainan, pada ngegame, sedangkan anak kita baca Al-Quran. Biarin nangis, jangan sampai kelak dia besar bikin nangis kita. Baik nangis di saat kita tua renta atau di alam kubur. Ini jangan sampai. Ini Ummu Sulaim adalah salah satu uswah, seorang perempuan yang dijadikan, harus kita jadikan daripada orang yang harus diikuti. Jadi para kaum ibu harus mengikuti jejaknya siapa? Ummu Sulaim, ya enggak? Ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Ummu Sulaim ini Masya Allah, beliau itu perempuan cerdas, perempuan istimewa. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur qailulah. Tahu tidur qailulah? Di tempatnya Ummu Sulaim, tempatnya Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini adalah masih mahram dengan Rasulullah secara persesusuan. Suatu ketika Nabi Muhammad tidur di siang hari. Tidur qailulah, yaitu tidur sebelum waktu zuhur sebentar. Itu namanya adalah qailulah, dan ini sunnah dan membantu untuk qiyamul lail. Untuk malamnya untuk qiyamul lail. Itu hukumnya sunnah. Karena di siang terik panas, Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu berkeringat. Keringatnya berkecucuran. Ya, keringatnya bercucuran. Akhirnya Ummu Sulaim ngambil botol, nadangin daripada keringatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lagi sibuk ngambilin keringatnya Nabi Muhammad bangun. Ya Ummu Sulaim, ma hadza? Wahai Ummu Sulaim, apa ini? Alladzi tasna'ina, apa yang engkau perbuat saat ini? Engkau lagi ngapain? Dijawab oleh Ummu Sulaim, hadza arakuka naj'aluhu fi tibina wa huwa atyabut tibi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, keringatmu ini aku jadikan minyak wangi kami. Keringatmu ini selama ini aku pakai minyak wangi pakai ini. Sangkin wanginya aroma baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim tahu, cerdas, karena Rasulullah keringatnya wangi, diambil, jangan sampai menetes. Sia-sia kita digunakan untuk minyak
minyak wangi. Ini harumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ibarat GPS. Tahu GPS? Diriwayatkan, ya kan? Diriwayatkan wa min nashri tibihi ta'attaratit turqu wal manazil. Dengan semerbaknya, sebab semerbaknya aroma wangi baginda Nabi Muhammad, wa bin nashri tibihi ta'attaratit turq wal manazil. Jalanan akan wangi. Rumah-rumah yang disinggahin oleh Nabi akan wangi. Jadi ketahuan. Nabi kalau lewat di suatu jalan, sahabat, oh Nabi pasti lewat sini nih. Tahu. Ini aroma baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik juga. Yaitu apa? Beliau mengatakan idza marra fi tariqin min turuqil Madinah. Jadi apabila Rasulullah melalui jalan daripada jalan-jalan Madinah, wajadu minhu raihatat tib, maka mereka para sahabat mencium aroma daripada aroma kewangian baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini nabi kita. Kita bangga harus punya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita harus bangga. Nabi kita itu wangi, sangat semerbak aromanya. Bahkan disebutkan oleh Ummu Sulaim di sini, wa huwa atyabut tib. Ini paling wangi di antara minyak wangi. Minyak wangi kalah. Ya kan? Aromanya Nabi Muhammad itu lebih wangi ketimbang minyak wangi. Maka kalau ada orang ngomong ini manusia biasa, kayak seperti kita, ini orang nggak kenal Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini perempuan yang cerdas, Ummu Sulaim. Punya anak diserahkan kepada Nabi Muhammad supaya diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau itu melayani Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal. Sampai Nabi Muhammad gubidah ila rafiqil a'la. Ya kan? Ila rafiqil a'la. Jadi Nabi Muhammad sampai dipanggil oleh Allah, beliau Anas bin Malik tetap masih menjadi siapa? Pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa di dalam pesantren mereka ini para santri itu melayani para gurunya? Karena memang seperti itu.